Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Podcast. Malam ini kita membahas tentang konsumen sentris, sebuah landscape ekonomi di abad 21 atau yang kemudian kita sebut sebagai bisnis platform yang kemudian mendisrupsi bisnis korporasi yang mengandalkan all power. Nah, jika di buku pertama tadi sudah dijelaskan oleh Sentor Albar mengenai Wow Services Care dari penulis yang produktif, bisa disebut sebagai Bapak Marketing Indonesia, Hermawan Kertajaya. Nah, di buku kali ini saya juga tidak mau ketinggalan untuk juga membahas buku yang ditulis oleh Hermawan Kertajaya. Tetapi buku kali ini menjadi begitu menarik karena ia duet dengan, kalau tadi Hermawan adalah Bapak Marketing Indonesia, dia ini duet dengan Bapak Marketing Dunia. Namanya adalah Philip Kotler. Nah, anak ekonomi ini sudah pasti mafhum dengan nama besar Philip Kotler. Dan juga satu orang penulis tambahan lagi, karena ini buku ditulis oleh 3 orang, yaitu Iwan Setiawan, yang merupakan bagian dari Marketplace Institute, sebuah lembaga konsultan marketing yang didirikan oleh Hermawan Kertajaya. Nah, tadi sempat kami diskusikan bahwa Hermawan Kertajaya ini adalah seorang yang sangat produktif dalam menulis, bahkan kata Sidra dia setahun minimal sebuku, atau saat dia ulang tahun ada lagi nih buku baru. Di umurnya yang ke-72 kurang lebih bukunya sudah sekitar puluhan. Nah, buku ini juga ketika saya mengecek di Google Play Book merupakan buku bestseller tahun 2019. Jadi salah satu pembelian terbanyak di Google Play Book adalah buku Marketing 4.0 ini. Nah, ditulis pada tahun 2019, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku ini kemudian tersebar dalam 11 bab yang terbagi ke dalam 171 halaman. Nah, apa saja isi bukunya? Mari kita bahas satu-satu setiap babnya. Yang pertama, tentang karakteristik dari Marketing 4.0. Nah, ada 3 karakteristik dari Marketing 4.0 ini. Yang pertama itu adalah jika dulu marketing atau old marketing konvensional itu eksklusif, cenderung eksklusif, Marketing 4.0 ini relatif inklusif. Jadi lebih terbuka. Kalau Marketing 1.0, 2.0, 3.0 itu agak relatif tertutup atau eksklusif, ini lebih terbuka. Jadi misalnya kalau kita mengambil contoh Gojek yang tadi sudah dicontohkan juga oleh Sentor Albar yang mendisrupsi Bluebird, maka kalangan dari platform bisnis yang menerapkan Marketing 4.0 ini adalah kalangan menengah ke bawah, sehingga pada gilirannya kalangan menengah ke atas pun ikut dalam mengonsumsi produk-produk dari bisnis platform. Kalau kita ambil contoh ya Gojek tadi, Gokar dalam hal ini awalnya hanya menyasar kalangan menengah ke bawah. Kalangan menengah ke atas masih diakses oleh Bluebird. Tetapi lambat laun kalangan menengah ke atas ini juga ikut ke dalam skema yang ditawarkan oleh Gokar, sehingga terdisrupsilah Bluebird. Bahkan sekarang kalau tidak salah Bluebird sekarang sudah joinan dengan Gokar, sehingga sudah ada kayaknya Go Bluebird di aplikasinya Gojek itu. Nah, selain dari eksklusif ke inklusif, Marketing 4.0 juga itu dari vertikal ke horizontal. Artinya target pasarnya tidak hanya menyasar kalangan elit aja, tetapi lebih horizontal. Jadi lebih egaliter, semua orang berhak mengakses itu. Kita ambil contoh misalnya HP-HP yang harganya middle end atau bahkan low end, itu mendisrupsi HP-HP yang kalangan tidak jelas pasarnya. Dia mau kalangan elit tetapi tidak begitu mewah semewah Apple gadgetnya, tetapi dia mau menyasar kalangan bawah juga, biaya produksi HP terus terlalu tinggi. Misalnya kalau kita mau ambil contoh, beberapa HP dari Huawei itu menjadi tidak laku di pasaran karena ketidakjelasan segmentasi pasar yang mau disasar. Beda misalnya Apple yang jelas-jelas menyasar kalangan elit, dan beda pula misalnya kayak Xiaomi,
Realme dan sebagainya yang jelas-jelas menyasar kalangan menengah ke bawah. Sehingga segmentasi pasar itu menjadi begitu penting. Dan karakteristik ketiga dari marketing 4.0 adalah dari individualis menjadi kolaborasi. Dulu all economy itu lebih mengandalkan sebuah mekanisme pasar yang cenderung individualistis. Ini adalah bisnismu dan ini adalah bisnisku. Kita saingan nih dalam beberapa pasar. Tetapi di marketing 4.0 orang itu relatif collaborate. Jadi dia lebih mengandalkan basis komunitas. Misalnya kalau kita contoh di resensi, kita tidak pernah pikir bagaimana pendapatan atau bagaimana kemudian pemasukan atau bagaimana mekanisme dari saingan kita, bimbel-bimbel lain, baik itu sesama di dalam kota sini ataupun di luar kota. Tapi kita fokus kepada bagaimana menyasar pelanggan melalui mekanisme kolaborasi. Contohnya dari grup ke grup itu, dari WA itu. Sehingga kita menerapkan mekanisme panggil 5 teman gratis bimbel. Itu adalah upaya resensi dalam melakukan pemasaran berbasis kolaborasi. Karena kolaborasi di era digital ini menjadi kunci. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua. Ada beberapa paradoks dalam marketing 4.0. Paradoks artinya kita menganggapnya salah padahal itu benar. Atau bahkan kita menganggapnya benar padahal itu salah. Contoh, bahwa marketing 4.0 itu semuanya online, serba online. Padahal kita nggak mesti melakukan oposisi biner antara offline dan online. Bahwa ini marketing 4.0 mestinya online semua. Padahal nggak juga. Ada saat-saat di mana offline itu memiliki kelebihan dan online itu memiliki kelemahan. Sehingga mengkombinasikan kelebihan kedua strategi marketing itu menjadi penting. Misalnya, kalau kita menganggap online itu serba berkemajuan, padahal ada beberapa pelanggan yang merasa online marketing itu terlalu bising, terlalu menawarkan beragam pilihan, terlalu mengandalkan akselerasi atau kecepatan, sehingga kalangan pasar yang tidak suka dengan online marketing itu cenderung beralih kepada offline marketing. Dalam hal ini dia lebih mendapatkan rekomendasi mengenai suatu produk atau jasa dari keluarga atau temannya. Jadi keluarga atau ke teman-teman dia misalnya tidak terlalu menganggap bahwa platform digital adalah media dia dalam membeli suatu produk atau jasa. Kita ambil contoh tadi ketika ada yang bertanya, ketika kita menanya dari mana dapat informasi bimbel resensi. Nah, umumnya kalau milenial pasti menjawabnya dari WA atau dari sosmed atau anything else. Sementara tadi karena calon pelanggannya diwakili oleh orang tuanya yang katakanlah dia baby boomers atau generasi X paling tidak, sehingga dia mendapatkannya dari rekomendasi teman. Rekomendasi teman atau keluarga adalah target marketing dari offline marketing, sehingga kita tidak boleh meninggalkan offline marketing atau dari mulut ke mulut itu. Nah, di pembahasan selanjutnya, Hermawan, Philip Kotler, dan Iwan Setiawan kemudian menjelaskan tentang subkultur digital yang merupakan aktor di dalam dunia digital. 3 aktor itu yang selalu dia ulang-ulang, bahkan di buku Citizen 4.0 juga dia bahas tentang 3 aktor ini, yaitu warganet, pemuda, dan perempuan. Ini 3 aktor yang paling memenuhi dunia maya. Sehingga kalau mau menguasai dunia maya, silakan fokus untuk merekrut perhatian dari 3 aktor ini, yaitu pemuda, perempuan, dan warganet. Kalau kita melihat komen-komen di YouTube, IG, itu kebanyakan kalau bukan anak muda, generasi Z dan generasi Y, perempuan, sama ya warganet. Tapi warganet itu gimana sih? Apakah semua yang punya HP, smartphone misalnya, dan dia kemudian punya paket data, punya sosmed, apakah kemudian disebut sebagai warganet? Belum tentu. Warganet adalah mereka yang aktif dalam dunia maya, bukan seorang konsumen yang pasif, dalam artian hanya melihat story, hanya membaca postingan, tapi yang aktif. Jadi warganet itu adalah yang aktif, yang biasanya ribut itu yang kemudian disebut warganet.
haters, apakah itu segala macam buzzer dan semacamnya lah. Nah, selanjutnya apa sih esensi marketing 4.0 ini? Esensi dari marketing 4.0 ini adalah menggabungkan beberapa kelebihan offline dan online. Misalnya, offline dan online tadi kita sudah bahas bagaimana kita mengcombine keduanya itu. Selanjutnya, mengkombinasi substansi dan gaya. Jadi jangan hanya mengandalkan substansi. Misalnya yang penting bagus cara mengajarnya, tapi gaya tidak diperhatikan. Contoh infrastruktur ruangan, dalam kelas gimana, itu juga harus diperhatikan, estetikanya dan sebagainya. Tapi salah juga kalau cuma infrastruktur atau gaya aja yang diperhatiin. Bagus bajunya pakai batik dan segala macam, atau dia lulusan PNS, tetapi ketika mengajar substansinya nggak dapat. Jadi kedua-duanya ini harus di-combine. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sih sebenarnya oleh Resentu Arbar mengenai jalur pelanggan baru. Bahwa jalur pelanggan baru itu mengganti jalur pelanggan lama. Bahwa jalur pelanggan baru ini adalah 5 tahapan itu, yaitu aware, appeal, ask, dan act, dan advocate atau merekomendasikan. Nah, aware dulu, dia harus tahu dulu nih bahwa resensi itu tempat bimbel loh. Banyak orang yang tahu resensi tempat bimbel, tapi tidak banyak orang yang appeal atau tertarik. Banyak orang yang tertarik, misalnya, keren juga nih resensi. Cara mengajarnya bagus, harganya murah, tapi dia belum sampai kepada tahap asking atau ask. Dalam artian, dia belum ngechat admin gitu, atau nge-DM admin kalau di IG. Nah, itu pun juga belum cukup sampai di situ, karena harus ada act atau penjualan, atau tindakan dari pelanggan itu untuk mengkonsum produk atau jasanya kita. Dan tidak cukup sampai di situ juga, harus ada advocate atau purna jual. Purna jual atau purna beli ini adalah kondisi di mana dia membeli lagi atau merekomendasikan seseorang untuk membeli. Nah, dikatakan pemasaran itu berfungsi secara maksimal ketika pelanggan itu tidak hanya membeli satu kali, atau katakanlah dia membeli satu kali tetapi merekomendasikan pembelian itu kepada teman atau keluarganya. Nah, sehingga Philip Kotler, Hermawan, dan Iwan Setiawan ini kemudian merumuskan apa yang kemudian disebut sebagai metrik produktivitas pemasaran. Semakin banyak kita melakukan atau menawarkan pembelian dan pasca beli, act dan advocate itu berarti semakin maksimal marketing yang kita lakukan. Jadi jangan bangga misalnya bulan 10 30 nih peserta kita, tetapi 30-30-nya itu tidak ada satupun yang lanjut di bulan 11. Atau bahkan 30-30-nya itu tidak ada yang merekom lembaga kita ke teman atau keluarganya. Itu menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengukur bahwa dia tidak merekom atau dia tidak membeli? Nah, itulah yang disebut sebagai pola industri. Pola industri, saya tidak tahu kalau di buku yang Albar baca juga sudah dijelaskan bahwa pola industri itu ada 5. Berdasarkan aware, appeal, ask, act, and advocate itu. Yaitu pola industri gagang pintu yang banyak orang tahu tapi belum tentu tertarik membeli, apalagi merekomendasikan. Ada pola ikan emas. Pola ikan emas ini hanya sampai tertarik aja gitu, banyak yang tertarik. Jadi sebenarnya ada bagan-bagannya sih, seandainya saya buatkan PowerPoint-nya mungkin teman-teman bisa lebih ngeh. Nah, ada juga pola trompet. Pola trompet itu lebih banyak di asking-nya saja orangnya. Nah, yang paling bagus itu selain pola corong adalah pola dasi kupu-kupu, yaitu antara yang tertarik dan yang merekomendasikan itu sama banyaknya. Antara yang tertarik dan merekomendasikan sama banyaknya. Nah, esensi dari marketing 4.0 tadi dijelaskan bahwa menemukan substansi dan gaya, offline dan online, mesin dan manusia, tetapi orientasinya itu adalah haruslah pada manusia. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai konsumen sentris. Bagaimana pelanggan itu kita manusiakan. Kalau bahasanya tadi Albar di buku sebelumnya adalah menganggapnya sebagai teman, bukan sebagai raja atau bukan hanya sebagai pembeli. Tetapi kita anggap dia sebagai teman sehingga jangka waktu relasi bisnis kita bisa menjadi begitu panjang. Kalau kita hanya anggap dia pembeli, ya sudah beli ya sudah gitu. Padahal kalau kita berbicara tentang konsumen sentris itu bagaimana pelanggan menjadi pusat dari bisnis kita.
Nah, terus bagaimana sih cara memasarkan konten di platform digital? Kalau kata Hermawan ada 3 aspek itu, yaitu bagaimana cerita itu kemudian kita kemas dengan konten yang menarik, kemudian gunakan tagar. Nah, satu yang kurang di marketingnya kita selama ini, specifically di IG, itu kita tidak gunakan tagar. Padahal tagar itu sebuah filter bubble dari IG yang memudahkan pencarian. Nah, sehingga jika selanjutnya nanti next kalau kita memposting di IG itu harus gunakan tagar. Tagar itu penting. Nah, selain di konten IG, WA, kita juga harus mengembangkan apa yang kemudian disebut sebagai pemasaran omnisaluran. Omnisaluran artinya jangan hanya mengandalkan IG atau WA atau seluruh platform digital. Nah, kecenderungan dari bisnis-bisnis yang sukses adalah mereka menerapkan omnisaluran. Artinya dia lihat di TV, misalnya ada iklan di TV, iklan katakanlah apa ya, Shopee misalnya Ronaldo itu ada di TV, ya ada juga di IG, iklan Shopee ini ada juga di YouTube. Itu namanya omnisaluran. Jadi seluruh saluran dia berdayakan, karena tidak semua segmentasi itu berada pada satu saluran yang sama. Milenial misalnya pasti lebih banyak di sosmed, tetapi baby boomers itu lebih banyak di TV. Nah, tergantung segmentasi aja gitu. Misalnya kalau kita bicara bimbel CPNS, rata-ratanya milenial atau katakanlah generasi Y, yang gak mungkin juga kita siarkan di TV. Even itu manakala TV yang skopnya lokal, agak tidak tepat sasaran, sehingga kita melihat dulu apa segmennya dan apa saluran yang kita gunakan. Dan terakhir adalah bagaimana pemasaran itu dilibatkan. Bahwa pemasaran dilibatkan itu banyak sekali celah yang bisa kita gunakan, yang kita bisa manfaatkan selain tadi TV, YouTube, sosmed, dan terakhir adalah gamification. Bagaimana menerapkan pola-pola yang ada di game itu masuk ke dalam landscape bisnis kita. Contoh ya, di game-game itu pakai poin-poin, ada tingkat-tingkatan, itu yang dimanfaatkan misalnya kayak Traveloka pakai poin-poin gitu ya. 5 perjalanan dapat 10 poin, dan dikumpulkan poin akan dapat bonus apa gitu. Itu adalah metode gamification yang baik untuk dijadikan rekomendasi dalam atau solusi dalam menawarkan pemasaran yang melibatkan pelanggan, sehingga pelanggan ketika terkumpul poinnya, misalnya contoh kita kemarin pakai IG lomba-lomba IG, itu kan gamification tuh yang kita terapkan, bahwa kalau ditumpulin jadi kayak ada persaingan di situ, sehingga lebih transparan dan pada gilirannya itu menguntungkan kita juga sih di resensi, lebih banyak followers, sehingga lebih banyak target pasar yang bisa kita sasar. Nah, adapun epilog dari buku ini adalah bahwa jangan hanya menjadikan pelanggan itu sebagai pelanggan, tetapi jadikan pelanggan itu bahkan sebagai penganjur. Jadi tidak cukup sampai pelanggan adalah pelanggan, tapi pelanggan itu menjadi penganjur. Bahwa efek wow itu atau orang mengharapkan 8 kita kasih 10 bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi sesuatu yang memang kita persiapkan. Bukan yang kebetulan orang mengatakan wow dan kita juga nggak nyangka, kok dia takjub ya. Itu artinya kebetulan aja tuh efek wow yang kita kasih. Tapi efek wow yang bagus adalah ketika kita mempersiapkan itu, sehingga kita justru yang heran kok orang nggak takjub gitu dengan pelayanan kita. Nah, kelebihan buku ini banyak sekali. Kelebihan buku ini utamanya sangat komprehensif karena ditulis oleh pakar di bidangnya masing-masing, apalagi kehadiran Philip Kotler ini menjadi semakin memperkaya khasanah dari ilmu-ilmu bisnis yang ada dalam buku ini. Saya sulit mengatakan bahwa ini tidak berpoin 9. Kurang sekali 9 ya, 9,5 atau terlalu lebay juga kalau saya bilang 10. Tapi kalau dalam buku panduan berbisnis untuk era sekarang, ini sangat relevan menurut saya. Marketing 4.0 ini. Salah satu alasan saya mengapa mengatakan ini sangat relevan dan komprehensif adalah tipisnya buku, cuma sekitar 171 halaman, tetapi resensi yang saya buat untuk buku ini itu sekitar 1.600. Itu artinya
saya kesulitan untuk memilah-milah mana yang tidak penting dari buku ini, karena begitu penting buku ini, banyak ilmu-ilmu baru yang saya pribadi dapatkan. Tapi tentu karena ini resensi harus kita mereview atau mengkritik. Kritiknya mungkin hanya karena beberapa pengulangan materi yang juga sudah saya dapatkan di buku lainnya. Misalnya tadi di buku Hermawan Citizen 4.0, di buku Wow Leadership, ataupun buku yang tadi dipaparkan oleh Vincent Albert. Tapi overall ini sangat recommended untuk dijadikan buku panduan dalam berbisnis. Terima kasih, sekian dulu dari resensi podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.